Di Banjar Tegesari, Desa Padang Sambian Kaja, adalah sepasang suami istri perantau asal Madura, Matsari dan Juma. Mereka telah lama hidup merantau di Pulau Dewata, bahkan sampai kedua anaknya beranjak dewasa. Tidak tinggal bersama mereka lagi karena sudah bekerja. Mana ya? Matsari bekerja serabutan, termasuk mencari dan menjual barang-barang rongsokan. Sementara Juma menjalani peran ibu rumah tangga, walau sesekali ikut pula membantu suaminya. Pak, Ya, dimakan ya. terima kasih ya. Dihabisin ya, Pak. Masakan kamu enak. Oh. Enak banget ya. Walaupun cuma pakai telur, masakan kamu enak. Habisin. Cuma Hmm? hari ini aku pulang agak malam. Moga-moga hari ini aku dapat kurangan rosokan ya. Iya, Pak. Ya udah, aku berangkat kerja dulu. Hati-hati ya. Ketika Matsari mencari nafkah, Juma tinggal seorang diri di rumah. Sebuah rutinitas berlangsung sedia kala. Namun diam-diam pada awal Januari 2021, Juma perlahan berubah. Semuanya bermula ketika hadirnya orang ketiga. Orang ketiga dimaksud ialah Karmiadi alias Pak D nama panggilannya. Seorang pencari barang rongsokan juga. Walau profesinya sama, Pak D tidak mengenal suami Juma. Hanya letak kedua rumah kontrakan mereka, bisa dibilang mereka bertetangga. Pertemuan mereka berawal dari sebuah tatapan mata yang meluluhkan hati Karmiadi yang sudah 66 tahun usianya. Walau sudah lanjut usia, tetapi ia masih bergairah menaklukkan wanita. Permisi, Pak. Mau kemana cantik? Saya mau ke warung. Nanti, Pak. Tunggu, hati-hati loh. Wanita cantik kayak kamu gitu. Aduh, bahaya kalau lewat sana. Banyak pria-pria nakal. Mau nggak kalau dianterin? Gimana? Bahaya loh sendirian.
Kalau gitu kita kenalan aja dulu ya. Nama saya Karmiadi. Saya cuma... Biasa dipanggil Pak D, ya? Iya, Kak. Iya. Pak D, saya cuma... Iya. Iya. Panggil aja Pak D ya. Jadi beneran nih kamu diantar? Gak usah, Pak D. Makasih. Cewek secantik kamu tuh mestinya dikawal. Nggak boleh jalan sendirian, ya? Ini pakai motor. Gimana? Makasih, Pak D. Saya keluarin dulu ya. Mari, Pak D. Aduh. Cewek secantik itu jalan sendiri. Karmiadi merasa tertantang untuk menaklukkan Juma. Terlebih statusnya yakni istri tetangga menambah nilai tantangan lebih berbahaya. Sejak itulah Karmiadi terus mengejar dan merayu Juma. Seneng dong, Pak D. Tidak butuh waktu lama, kegigihan Karmiadi pun berhasil melunakkan hati Juma. Awalnya seorang diri saja, kini Karmiadi mulai sering mendampingi Juma. Seiring waktu mereka habiskan berdua, gelagat mereka semakin mesra. Cuma, saya pergi kerja dulu ya. Iya, Pak. Hati-hati ya. Kamu hati-hati di rumah ya. Sampai akhirnya Juma mulai berdusta. Di belakang suami diam-diam ia mendua, berbagi ranjangnya dengan orang ketiga. Manakala Matsari bekerja, Juma bermain gila. Akhirnya Pak D datang juga. Panggil ya. Sebentar. Nggak usah buru-buru sih. Mana emangnya? Sebentar, Buka, Pak D, jaketnya. Ayo dong, bantuin dong. Taruh sini ya. Juma pun bertekuk lutut pada Karmiadi. Terbius bujuk rayu juga karena pengaruh berahi. Selama 2 bulan, hubungan gelap Karmiadi dan Juma berjalan mapan tanpa gangguan. Matsari sama sekali tidak mengendus perselingkuhan. Sampai pada bulan ketiga, keteledoran Juma mulai menimbulkan curiga. Mati aku. Gimana ini? Bentar lagi, Mas Ari pulang. Aduh. Pak D, Pak D. Pak D bangun, Pak D udah sore. Cepat pulang, keburu suami aku pulang. Cepat. Ya, bantuin aku. Mana? Jaket. Helm, tolong helm. Ayo bantuin dong, cepetan. Aduh. Cepetan, Pak D. Cepat, Pak D. Cepat pulang, aku keburu suami aku. Aneh. Kok ada sepeda motor? Siapa yang bertamu sore-sore begini?
Ada laki-laki. Siapa itu? Hei, siapa kamu? Hei, ke kamar. Hei, sial. Siapa dia? Kalau dia benar-benar tamu, kenapa main lari begitu saja? Atau nih, jangan-jangan ini selingkuh si Juma ini. Ya, ya, bisa jadi selingkuh si Juma. Ya, Juma! Di mana kamu? Juma! Gimana dia? Juma! Matsari pun murka, terbakar api cemburu buta. Juma langsung memburunya. Juma! Di mana kamu? Dasar kamu kurang ajar. Jadi selama ini kamu selingkuh, ha? Jawab! Kamu selingkuh kan? Jawab! Siapa dia? Hah? Siapa laki-laki itu? Ayo jawab! Lihat, apa ini? Sakit banget, Pak Sinta, sakit. Ada cupa di leher kamu, ha? Dasar perempuan bejat! Siapa dia? Hah? Siapa? Ampun, Pak. Ngaku kamu! Namanya Karmiati, Pak. Ampun, Pak Sinta sakit terus. Ampun, Pak. Karmiati. Sudah berapa kali kamu ditidurin dia? Hah? Ngaku kamu? Berapa kali? 3 kali, Pak. 3 kali. Dasar perempuan bejat! Dasar jahanam! Awas kau Karmiadi! Ku habisi kau nanti! Saya sakit hati! Berani-beraninya kau injak harga diri saya! Dan kau cuma... Kau harus pancing dia datang ke rumah ini lagi! Bagaimanapun caranya! Aku akan buat perhitungan dengan dia! Tapi, Pak. Tapi apa? Hah? Tapi apa? Tapi, Pak. Tapi apa? Lakukan saja. Atau nanti kamu yang habis ya? Selama 2 pekan, Juma pun terpaksa memainkan peran sebagai umpan sepanjang hari. Ia berjibaku menghubungi Karmiadi, mengundangnya agar bersedia berjumpa kembali. Alih-alih Karmiadi termakan umpan, namun sebaliknya Juma selalu gagal sepanjang pekan. Juma pun semakin gelisah sebab nyawa yang menjadi taruhannya. Bagaimana? Berhasil? Ayo, coba lagi. Coba lagi. Tapi dia nggak bisa dihubungin. Karena kami memang udah nggak ada hubungan lagi, Pak. Ini masalah harga diri. Tidak bisa dilupakan begitu saja. Cepat. Kamu pancing dia ke sini atau kamu yang mati. Juma semakin tak berkutik lagi, mendatangkan Karmiadi kembali menjadi harga mati.
2 pekan berlalu, Mat Sari masih saja bernafsu. Karmiadi masih terus dia buru, menuntaskan sakit hati serta dendam yang masih menggebu-gebu. Berani-beraninya Juma berselingkuh di belakangku. Aku tidak peduli. Sampai kapanpun. Karmiadi akan aku buru. Jangan-jangan di belakangku mereka masih bertemu. Kurang ajar. Lalu secara kebetulan, Mat Sari bertemu dengan sosok Karmiadi di tengah perjalanan. Kemudian tiba-tiba timbul sebuah ide di pikirannya. Mat Sari pun langsung bergegas pulang ke rumah dengan sebuah rencana. Lalu, apa rencananya? Mat Sari tak mau menyanyiakan kesempatan. Setibanya ia langsung mengambil celurit dari lemari pakaian. Juma! Juma! Di mana kamu? Juma! 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 Di mana kamu, Juma? Juma! Hei, Juma! Sudah, hentikan itu. Ayo, kamu ikut aku sekarang. Ikut kemana, Pak? Aku sudah bertemu dengan si Karmiadi. Aku akan habisin dia. Ayo, ikut aku sekarang. Kenapa aku harus ikut, Pak? Aku takut. Kamu harus mau. Kamu harus mau jadi umpan dia. Cepat, sekarang ikut aku. Tapi Pak, aku takut, Pak. Ah, omong kosong. Sudah, ayo. Pak, Sudah, ayo. Hei, awas ya. Kamu jangan lari. Kalau sampai kamu lari, kamu yang akan saya habisi. Paham kan? iya, Pak. Sudah, sekarang jalan. Hei, jalannya biasa saja. Jangan memancing curiga. Ayo jalan. Saya akan ikutin kamu dari belakang. Mat Sari teliti mengamati-amati sambil menunggu kesempatan menghabisi Karmiadi. Tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan bukti bahwa Juma benar-benar berselingkuh dengan Karmiadi. Sementara Karmiadi masih sibuk sendiri memperbaiki kandang burung seorang diri sehingga tidak memperhatikan peristiwa yang sedang terjadi. Karmiadi tidak waspada. Dia pun langsung termakan umpan yang berjalan di muka. Cuma, aku kangen cuma. Maka bangkitlah murka Mat Sari yang menyaksikan peristiwa. Mat Sari langsung menyerang Karmiadi membabi buta. Hei, ngapain kamu senyum-senyum sama istri saya? Enggak, Kamu suka sama istri saya? enggak. Saya tahu perselingkuhan kamu dengan istri saya. Enggak apa. Dalam sekejap Karmiadi pun tamat. Lantaran takut ditangkap warga, Mat Sari langsung kabur meninggalkan korban yang bersimbah darah. Maka berakhirlah juga skandal asmara.
ketika sang lansia flamboyan meregang nyawa di kubangan darah. Aksi keji Mat Sari membuat gempar masyarakat Bali. Terlebih lagi, cerita di balik peristiwa menjadi buah bibir penduduk Pulau Dewata. Sebuah skandal asmara yang menelan korban nyawa tetangga. Hasil visum ahli forensik dari Rumah Sakit Umum Pusat Sangla menyimpulkan bahwa penyebab kematian korban ialah kekerasan tajam pada leher korban yang mengakibatkan terpotongnya tulang bagian leher ruas ke-6 dan pembuluh dadi tulang belakang kanan yang menimbulkan kerusakan sumsum tulang belakang serta pendarahan. Hasil pemeriksaan luar jenazah ditemukan luka-luka terbuka seperti luka bacok pada bagian leher jenazah yang hampir putus pula. Ironisnya, pemantik peristiwa bermula ketika Mat Sari menemukan bekas cupang di leher Juma, pacar gelap Karmiadi. Demikianlah kasus akhirnya bisa terungkap setelah Mat Sari berhasil ditangkap. Ketika lokasi persembunyian Mat Sari dan istrinya Juma terlacak berada di sebuah rumah di Desa Muding di Kecamatan Kuta Utara. Mat Sari ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal pembunuhan berencana. Saat dimintai keterangan, Mat Sari mengakui segala perbuatan. Ya kasihanlah kita karena kita waktu itu pas tepas itu Pak ya karena helap lah karena istri digituin gitu. Untuk kita sendiri karena mohon maaf karena ini merah-merah akhirnya saya tegur Pak gitu. Kalau untuk ketemu ya di depan kos itu aja langsung lari mereka. Tidak cukup dengan kata khilaf, walau ditambah permintaan maaf, perbuatan tindak pidana Mat Sari pun digelar lantas diadili di pengadilan negeri. Hingga puncaknya, 23 September 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Badung menjatuhkan putusan, menyatakan terdakwa Mat Sari terbukti bersalah, sehingga dijatuhi hukuman pidana 14 tahun penjara.